Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Bagaimana hari ini kalian kabarnya? Sehat? Puji Tuhan kalau kalian itu dalam keadaan sehat. Juga salam buat mama, buat papa, buat adik, juga buat kakaknya. Ya, terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi beberapa bulan ini. Mudah-mudahan tetap semangat membimbing anak-anaknya di rumah. Anak-anak, pasti kalian sudah kangen, ingin sekolah, ingin ketemu dengan temannya, ingin melihat suasana kelas yang baru. Ternyata belum diizinkan oleh pemerintah karena situasinya belum baik. Ya, di masa pandemi ini kalian harus tetap di rumah. Walaupun kalian tetap di rumah, kalian tetap belajar, kalian tetap dibimbing oleh orang tua kalian yang di rumah. Juga Bapak tetap membimbing kalian walaupun jarak jauh. Ya, anak-anak, hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tematik, yaitu SPDP, yang materinya tentang gambar cerita pada cover. Mungkin nanti kalian buka buku Bu Vena ini halaman 33, halaman 34, terus 44, 48, dan 49. Ya, kalian baca buku ini. Tapi sekarang ini kalian perhatikan Bapak dan perhatikan apa yang Bapak jelaskan hari ini. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah pernah ataupun sering mengunjungi perpustakaan di sekolah. Ya, kalian masuk ke perpustakaan itu ngapain sih? Dan apa itu perpustakaan? Apa kalian datang ke perpustakaan itu hanya untuk ngobrol dengan temannya? Apa kalian berlari-lari atau bermain-main dengan temannya? Bukan. Tapi perpustakaan adalah tempat untuk membaca. Perpustakaan itu adalah gudang ilmu yang ada di sekolah. Jadi kalian tidak selalu menerima pelajaran dari bapak atau ibu guru saja, tapi kalian juga bisa membaca di perpustakaan. Misalnya waktu istirahat, kalian mengunjungi ke perpustakaan, membaca buku. Nah, cerita di perpustakaan. Katanya kalian datang ke perpustakaan, kemudian melihat beribu-ribu buku. Apa yang pertama-tama kalian lihat sehingga tertarik dengan buku itu? Pasti kalian itu melihat buku itu dan tertarik melihat mungkin covernya, ya, mungkin covernya, mungkin juga judulnya dan gambarnya. Pasti, ya pasti.
Tapi ada lagi hanya melihat gambarnya saja, dibuka-buka gambar aja dilihat-lihat, tapi nggak tahu ceritanya apa. Jadi seperti gini, pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau kita prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut, ataupun karena memang sampul cover buku itu merupakan bagian buku yang berupa gambar-gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Dan ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Mungkin kalian tahu, ya, mungkin kalian tahu, itu namanya cover buku atau sampul buku. Jadi cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu bagian terluar dari sebuah buku itu, yaitu sisi depan, kemudian sisi belakang, juga ada sisi punggung. Mana sisi punggungnya? Nah, ini sisi punggungnya, ya, sisi punggungnya. Buku juga ada punggungnya. Nah, pada cover buku harus memiliki tulisan atau gambar untuk mewakili isi dari buku tersebut. Kemudian selain itu, cover juga untuk menarik minat pembaca agar mau membaca tersebut dengan senang, dengan semangat. Wah, ini judulnya bagus, terus gambarnya juga bagus, isinya juga pasti bagus. Jadi dari gambar ini itu merangkum semua yang ada di dalam buku ini. Ya, seperti contohnya ini buku Vena, ada yang apa? Yang bermain bola, kemudian ada yang nari-nari. Nah, ini nari-nari apa lari-lari ya. Kemudian ada tumbuhan. Oh, berarti di sana itu, di dalam buku ini tuh ada isinya, materinya. Oh, berarti ada tentang kesehatan, mungkin ada tentang tumbuhan, ya. Jelas anak-anak? Nah, Bapak cerita tentang cover atau apa? Sampul buku. Nah, di dalam cover ini, ya, di dalam cover ini itu ada unsur-unsur covernya, ya, maksudnya tuh bagian-bagiannya. Jadi si pembuat buku ini tidak sembarang memajangkan yang namanya foto atau gambar, tidak sembarang memberikan judul, tidak. Tapi cover ini harus sesuai dengan isi atau dalam buku ini, ya. Nah, ini seperti cover depan. Nah, ini cover depan, ya, ini cover depan.
untuk melihat, supaya orang itu melihat buku ini, wah bagus, gambarnya bagus, judulnya juga bagus, apalagi isinya. Kemudian yang di belakang ini adalah apa? Yaitu sinopsis isi, ya, sinopsis isi. Mungkin dalam dalam buku cerita atau buku dongeng atau apa yang berhubungan dengan cerita, ya, yang jelas yang berhubungan dengan cerita, pasti di sini ada sinopsisnya atau rangkuman dari buku ini. Ini salah satu contohnya, ya. Kemudian identitas buku. Tadi Bapak udah katakan punggung buku. Nah, ini punggung buku. Kemudian nama penulisnya. Kemudian nama judul bukunya. Terus judul juga harus ada kalimat penjelas. Ya, judul buku ini harus ada kalimat penjelasnya. Kemudian, nah ini gambar-gambar covernya. Jelas anak-anak? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan sedikit berikan pada kalian tayangan video ini. Seorang ibu atau ibu guru akan menjelaskan tentang cover ini, ya. Tapi bukan contoh ini yang Bupena, bukan, ya. Bupena itu kalian bisa lihat di buku Bupena itu halaman 33, 34, 44, 48 dan 49. Tapi ini ibu guru ini memberikan contoh buku yang lain, ya, buku yang lain. Nah, baiklah, kalian perhatikan, kalian simak baik-baik. Kemudian kalau kalian sudah menyimak, melihat video ini, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Oke? Jelas anak-anak? Baik, kita simak video berikut ini. Di sini ada buku ya anak-anak. Kalian bisa lihat yang bagian kiri bawah itu, satu halaman ini dari atas sampai bawah namanya adalah cover belakang buku. Sedangkan dari atas sini sampai bawah yang bagian depan namanya adalah cover depan buku. Lalu di sini yang bagian tengah-tengah ini, biasanya ini ada di tengah-tengah buku kalian, pasti ada di tempat penjilitannya. Itu namanya identitas buku dan punggung buku. Kenapa disebut identitas buku? Karena di sini ada nama pengarangnya, lalu judulnya, dan jilid keberapanya. Di sini ada ya anak-anak, jadi ini termasuk identitasnya. Lalu yang di atas sini atau dimanapun dia berada, yang jelas ini adalah nama orang, dia adalah nama penulisnya. Nah, sedangkan yang ini yang besar, dia adalah judul buku. Sedangkan yang bawahnya, yang warna hijau ini adalah kalimat penjelas buku atau kalimat penjelas judul buku. Nah, kalimat penjelas judul buku ini kadang-kadang di setiap cover buku itu kadang ada, kadang tidak ada. Jadi kalian gak usah bingung kalau hanya ada satu judul, yaitu judulnya. Tapi kalau di bawahnya ada
kalimat lagi yang berbeda dengan judulnya, berarti itu namanya adalah kalimat penjelas judul. Nah, ini yang bergambar-gambar namanya gambar atau covernya. Jadi depannya itu gambar cover. Nah, gambarnya itu ini boleh berbeda-beda tergantung dengan judul bukunya. Karena di sini judul bukunya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SD, maka gambarnya juga berhubungan dengan teknologi seperti komputer, printer, handphone, dan lain-lain. Paham ya? Lalu kita beranjak ke cover belakang. Yang di sini ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan yang panjang ini adalah sinopsis isi buku. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis itu adalah rangkuman dari buku ini. Buku ini itu tentang apa? Nah, di sini kan bisa kalian baca. Ini menghadirkan terobosan bagi dunia pendidikan. Buku ini berusaha untuk mengenalkan teknologi dalam bentuk produk perangkat lunak. Nah, seperti itu. Jadi, sinopsis ini menjelaskan satu buku ini itu isinya ada apa aja sih, kayak gitu. Lanjut ya. Di bawah ada yang namanya identitas penerbit. Jadi, identitas penerbit ini terdiri dari nama penerbitnya. Misalnya nama penerbitnya apa? Erlangga kah? Atau Yudhistira kah? Atau BSE kah? Dan di sini biasanya ada alamat penerbit, email penerbit, atau website penerbit. Ya, di sini nanti kalian bisa lihat di contoh cover buku yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah unsur-unsur cover ya anak-anak. Oh ya, kalau yang ini yang kotak ini adalah nomor ISBN. Jadi nomor ini adalah untuk mengecek bahwa buku ini sudah bisa dipasarkan dan ada barcode-nya juga. Lanjut, ragam-ragam pada cover. Jadi, ragam pada cover itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan buku. Biasanya di sini buku tentang pendidikan, buku tentang resep makanan, serta buku tentang cerita rakyat. Dan ragam gambar juga dibagi untuk tampilan atau desain. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang warnanya hitam putih atau yang berwarna full color seperti ini ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk pendidikan berarti gambarnya nanti khusus yang berpendidikan. Kalau yang resep makanan ya berarti nanti gambarnya tentang resep-resep makanan. Sedangkan gambar-gambar cerita ya berarti gambarnya tentang cerita. Sedangkan yang tampilan desainnya itu hanya dibagi dua, ya dia yang hitam putih atau yang berwarna. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Bapak. Dan yang terakhir adalah tugas kalian. Buatlah sebuah cover buku. Judulnya bebas. Boleh tentang manusia, boleh hewan, boleh tumbuhan, ataupun digabung dengan lingkungan alam. Manusia, hewan, tumbuhan, ya. Kalau sudah selesai, dipoto, kemudian dikirim. Boleh dikirim lewat WA Jatri, boleh juga langsung ke kelasnya. Akhir kata, kalian tetap belajar, semangat. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.